wa shalli alaihim. Pertama-tama mari kita untuk terus sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya pula lah sehingga kita Allah beri kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semua dan kita termasuk nantinya dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam jangan pernah lupa dan lalai terus kita haturkan kepada junjungan kita, penghulu kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari beliaulah akhirnya kita mengenal apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Di antara pembahasan-pembahasan yang kita kemarin kaji, yaitu terkait dengan berbagai hal, mulai dari perkara air atau banyu membanyu, baik banyu yang ada di luar ataupun banyu yang ada di dalam awak kita. Banyu awak kita ini banyak ya lah, sampai banyu liur itu bagian dari banyu juga. Ada liur yang bentuknya bisa berubah menjadi najis, ada liur yang tidak jadi najis. Liur apa yang jadi najis? Liur yang ada di dalam parut tak keluar tak ke mulut, atau kepala tak andap di bawah kada bebentar. Nah, itu sudah kita bahas. Kemudian masalah haid juga, yang semalam dengan kabar ada hanya datang di pengajian, sekali pengajian haid pun dibahas. Jadi bingung. Insya Allah dulu sekali aja sampai haid sudah. Karena kiranya pengajian haid kita hadir bapak-bapak kan bingung juga. Nah itu semua mulai dari banyu membanyu dan air najis itu adalah mengarah kepada satu perbuatan. Apa perbuatannya? Disebut dengan sholat. Jadi sembahyang ini berisi syarat. Syaratnya harus suci, syaratnya harus bersih, syaratnya harus bisa berwudu, syaratnya harus bisa bertayamum, harus bujur wudunya, salah wudunya tertolak sholatnya. La sholata man la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak disempurnakan dengannya dan dia hukumnya wajib, maka hukumnya juga wajib. Karena sholat ini wajib hukumnya, maka wudunya pun juga wajib bila wudu itu digunakan untuk sholat. Bahkan ada al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholat, yang membedakan antara orang Islam dan orang yang kafir adalah sholat. Karena bahari itu kelihatan bila sembahyang berarti beriman dong. Bila ada sembahyang berarti belum beriman. Nah itu di zaman Nabi tak ucap akhirnya hadis ini. Lalu awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah shalah. Yang pertama dihisab karena di akhirat itu adalah sholat. Jadi bila orang ini sholatnya baik, itu kemungkinan besar baik seberataan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan fahsya, keji dan munkar. Artinya bila orang itu dianugerahi satu amalan, amalan itu diterima oleh Allah, amalan itu berbentuk sholat, maka selamatlah segala-galanya. Di dunia selamat, di akhirat selamat, di kuburan pun nanti selamat.
Berarti bab sholat ini adalah bab kunci yang sangat penting sekali. As-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Bila tiangnya hancur atau jatuh, maka agama kita pun adalah hancur. Yang kita sedihkan, berapa banyak orang menghakun duduk belajar, hendak belajar sembahyang. Nang belajarnya itu kada dedengaran, nang belajarnya tuh kada asal lihat. Umpat duduk di masjid, mana orang sembahyang, angkat takbir, rukuk, sujud, aku paham ya, aku bisa ada sembahyang aja. Lalu digalinya sembahyang, nah boleh hilang sandal orang ya lah. Bukan tanha anil fahsya, caranya itu kededa. Kenapa terjadi? Karena belum lagi betul sholatnya. Imam Ali karamallahu wajhah, salatu mi'rajul mu'min. Beliau mengatakan sholat itu mi'rajnya seorang yang beriman. Jadi Rasulullah Isra Mi'raj menuju dari Sidratul Muntaha itu kalau kita orang beriman di dalam keadaan sholat. Jadi banyak banget pun kita itihi, kita putiki fadilat sholat ini banyak banget. Saking banyaknya maka orang yang dapat amalan sholat yang benar dan diterima, maka orang itu selamat dunia dan akhirat. Nah, lalu kita mulai balik sampai wayah ini, apa gawian kita tentang sholat ini? Ini supaya kita ada tafakur itu. Jadi nang suahka meninggalkan sembahyang kadang. Waktu anum tuh biar lain lawan yang sudah berumur nih. Waktu anum tuh bisa wani meninggalkan sembahyang nih. Ngarannya anum, karamian main bola lah, karamian belumba di batang lah, karamian bebukaan, tinggal sembahyang dan bagi kawan apa najis selawar ya. Nah jadi sampai ke rumah kan bersembahyang alasannya najis selawar ya. Nah macam-macam gawian-gawian bahari atau terjaga aja sembahyang. Apakah bujurkah sembahyangnya? Salahkah? Apakah khusyukkah? Kada khusyukkah? Apakah kita itu sudah bujur-bujurkah mengaku Allah nama ulah sembahyang, atau kita masih nang merasa sembahyang? Jadi kalau hakun mantafakuri, jangan-jangan sembahyang kita ini sangat sedikit sekali nang diterima Allah. Jadi wajar bubuhan orang-orang soleh itu mengqadha sholatnya pulang. Jadi bila ada waktu kosong mengqadha sembahyang. Karena bisa jadi nang bahari-bahari ada sembahyang kita nang kada diterima atau tak salah dan lain-lain sebagainya. Maka untung benar kakanakan nang datang akun belajar masalah sembahyang. Untung bahkan kita ini bebahan ada juga salah deh. Bila kakanakan tuh akun datangan kalanggar ke masjid dimamai. Kamu begaya aja datang sini aja. Balu apa aja anak-anaknya fuzan bertani ya. Besar bujur baru leh. Wah begaya begini. Ada suara di masjid mana tuh khatibnya hilang suara khatib, isinya akan-akan juga berucau di atas. Ya, nyari-nyaring. Jadi ngomong-ngomong ya akan-akan aja. Yo. Tapi kalau kita mamai bahimat kan ada boleh lagi datang begayaan ngasihnya ada datang lagi. Nah bila kita matian siapa yang namanya membayangi? Maka bila orang ada di sembahyang, sembahyang jenazah yang bawa sajadah lah. Yang harus sembahyang, ada sudah diajari macam-macam apa aja. Jadi bawa sajadah, pikiran kalau ada rukuknya, ada sujudnya, ada berdiri ya. Nah, jadi orang ada kanakan hakun duduk bila ke masjid kita syukur. Meskipun ada beberapa masjid di luar negeri kayak di Turki, ya itu diandaki nang gegelungsuran di masjid ujungnya tuh supaya kakak-kakak tuh hakon ke masjid. Jadi dia gegelungsuran, orang kita dia naik gelungsuran di sini bisa begayaan jadinya lah, kada cucuk pulangnya lah.
Cuman paling kadang itu jangan menagurnya bila nangiannya. Bahkan yang kesusupan juga ada masjid tuh. Bila nang anak sembahyangan tuh kada mau maju ke samuka nih. Belakangan aja. Besok anak-anak majuan. Anak-anak mau bukaannya sekelompokan mah di sini maka bisa pembukaan. Lalu disarikin apa ini jah? Kayaknya pada seorang pada dapat maju ya lah. Ada junong itu. Ini kamu juga benar gemat benar. Jadi anak-anak kosong di belakang baik kemajuan. Nah itu baik semua anak-anaknya. Cuman jangan kasar-kasar ya. Udah lagi kanakan ditarik di talingan yang macam-macam geruduk di rumah pakai mamanya belakang tarik kurang belum bersunat ya. Wah kalau disarikinya tuh belum bersunat terguling untuk di belakang imam nih kalau imam batal ya. Nah itu mungkin kan rami bahari itu jadi kanakan nih. Ini ada kanak ada lebih tua atau berjalan gitu deh. Rami bahari ya kalau kita ngambil langgar itu nama hadang atau tujuan sebutnya aja sembahyang. Nomor kumpulan sembahyang rami itu bang. Kayak nang indah bener ini TV itu ada maghrib nih. TV-nya ada deh juga. Ada nang ada beberapa ada dede TVRI aja bahari ya lah. Itu dia langsung disuguhi aja sama TV ini. Jadi kemana gawian nggak kanakan pembukaan pemain kalenggar atau ke masjid. Nah itu. Nah urus sebelum memulai mengisahkan sembahyang ini hendak bercerita penting benar fadilah sholat ini. Biar nuan misalnya nih kan ada di dalam Al-Quran wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah ikam bertahan dengan sabar dan sholat. Kita kan baru ada musibah kenal baru takut ya. Nah kita tuh sabar itu dalam pandangan guru-guru kita bahari malah jadi dua. Pertama muntung ada ucap, kedua hati kan lebih panas. Mau bila hati kada panas, tahu bunga muntung. Bila hati panas, muntung ada kau menahani. Yang diganggu orang sakit banget tuh. Muntungnya nak ucap kok. Bunga ni macam-macam. Nah itu tuh sakit banget aku menghambat. Kenapa? Karena hati ini berhubungan dengan muntung. Nah disuruh muntung ada ucap, hati kau ditahani. Lalu itu ditahaninya kadang awak yang bensinnya itu masih bisa melindak. Apa nama nahaninya? As-shalah itu tadi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nawan sholatnya bujur, pajah apinya. Tapi kalau sholatnya masih kada bujur, maksud kada bujur itu kada dapat kenikmatan dalam sholat. Bahkan Quran menyebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang tuh alih benar berat benar kecuali orang-orang yang khusyuk. Kayak apa supaya dapat khusyuk? Jadi guru abah guru sekumpul bahari wudunya bujurakan lo aja sih berarti hubungan bila wudu kita beberang sembahyangnya juga kan jelas juga barang juga. Nah wudunya nang kayak apa Rasulullah wudu sambil dirasa-rasakan sampai kenapa sembahyangnya tak hubung. Jadi bila masalah masuk ke area sembahyang ini sama mengadahkan bahwa segala amalan-amalan itu kada ada dispensasinya di dalam sembahyang ini. Karena kau berdiri duduk, kalau berduduk berapa, kalau kau berapa isyarat, ada terus sembahyangnya. Hendak juga ada gila, makan sembahyang gila loh, tak gila, direkam pinjang sembahyang. Asal lewat 24 jam gilanya. Bila gilanya kurang dari 24 jam, mengkata sembahyangnya. Nah, jadi bila gila jangan tanggung lewat tangan sehari gila tuh. Nah, mabuk hilang akal. Itu bukan pada saat sholatnya ada diterima ya. Itu alahan lagi itu kalau istilah mabuknya lah. Kalau mabuk di mobil, di kapal banyak itu lain itu minum antimo ya itu lain pulang. Itu mabuk kurang pusing ya lah. Wah ini ada juga semalam sudah di sidang yang ulun dikirimi rekaman pengajian oleh Bubun MUI. Isi pengajiannya itu bahwa orang sembahyang itu salah, buktinya salah. Habis salam sembahyang, beristighfar bertahan. Ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, nawang bujur kenapa istighfar aja? Berarti sembahyang itu salah, nang bujur bisa sembahyang. Nah, itu sebutnya.
Kemudian pas angkat takbir, Allahu Akbar, sajaku sembahyang fardu maghrib. Kalau dalam hatinya, sajaku aja. Berarti karena sembahyang, pilih kamu sembahyang syirik. Karena masa Tuhan menyembah Tuhan? Jadi pun pengikutnya ini kata juga, nara tasalur, nah kami ada sembahyang ini, nah kami cari amalan masuk surga, tapi tidak ada sembahyang. Kenapa ayatnya? Inna sholata lizikri. Sembahyang itu untuk mengingat. Jadi cukup ingat, yang dah. Buatnya kalau ini aja sampai sembahyang dong, tapi kita ingat juga Tuhan. Buktinya maya bang sembahyang, pikiran hal lain. Nah, kami tidak bisa sembahyang, tapi ingat dong Tuhan, mana yang baik. Di sidang yang semalam tuh cari kurangnya kada ada banjir nih bang, dari hulu sungai situ. Maka ramai benar pengajiannya tuh, cuma ada nama rekam, karena ada rekaman ada alat bukti. Nah, itu pak. Nah jadi kita kan umpatan kayak itu tuh. Nyata-nyata Rasulullah aja sembahyang, ibarat ketinggian makam adalah wali kutub ya. Rasulullah bang alahan pada wali kutub lagi sembahyang. Jadi ini kita kada napa-napa, habis itu kada sembahyang, memadahkan bahwa nang sembahyang ini masih bersyariat, kada berhakikat. Udah membujur-bujur nang sampai lawan Allah itu berhakikat, artinya berhakikat kita ini kada lagi sembahyang. Kenapa kada sembahyang? Karena Allah masa sembahyang. Nah, dia merasa dirinya Allah udah, tapi orang lapar dari buatan nasi ada aja. Nah, orang Allah kan belum makanan lagi, ini masih juga mencari nasi, berarti manusia kita tuh. Nah ini masalah sholat ini jadi penting benar. Yang di perjalanan nggak apakah alasannya? Bahkan kalau misalnya dirampok orang, pian diikat orang, tangan dia di pohon kada kawal lagi, habis itu bodoh kada kawal lagi, diikat orang. Habis itu ditelanjangi orang aduh baju lagi dah. Apakah kewajiban sholat hilang? Jawabannya kada. Tetap yang harus sembahyang. Bahkan lebih baik sembahyang kalau yang habis itu dibunuh oleh perampok itu tadi. Bila dibunuhnya kada sebelum sembahyang kan? Jadi kayak apa bodohnya? Maka diikat kayak ini tangannya bagi orang awal, bagi yang mengodang awal, bodohnya uni syarat. Habis itu sembahyangnya uni syarat juga. Kan kalau kita masih berpikir ya lah. Pakai isyarat Allah. Nah sembahyang rajin ya. Nah habis salam dah. Sekalinya perampoknya matian bertahan. Di orang ada polisi membantu, tiba-tiba matian. Habis itu diselamatkan. Kita ada waktu sholat lagi sembahyang pulang kita. Yang tadi menghargai waktu. Jadi bila kita mati dalam keadaan sembahyangan. Berarti dasar karida dispensasinya karida alasannya ada sembahyangnya. Cuman baru ada yang singgung ngalih banget, dasar bujur ngalih banget. Kita nang sebuah kumpulan acara nang apakah jadi subuhnya benar. Mau subuh ini deh hendak dibiarkan berdosa ya, kalau hendak ditagur di mamainya. Pokoknya nyarikan benar bila orang lagi guring tuh dibanguni ngalih benar. Mudahan di sini kada dana wan bini itulah membanguni laki amok gara-gara dibanguni subuh terlalu benar. Menjur nang bini aku nak mau ke surga apa aku pusing lagi kepala aja. Ada terus alasannya lah. Ini baru baik tuh. Jadi ada nang memadahi tarik je betisnya nang ibu dia nang apa di jempolnya kan, di jempol kan ditarik gitu mati. Nah, bilang ada mau bangun juga bisiki. Dia nang begini basah aja. Nah, langsung kebangun ya. Kajut meminta izin rupanya ada izin datang dilajut di sini begini nafas saya lagi. Nah, itu ada macam-macam ini. Tapi wanita biasa yang nang yang kada beralaman nih tak biasa. Semalam udah kalau kabul lah nang biar memasuki bantal dah. Ada kan nang gawe? Ada yang sambat di sini lah. Belum enggak? Nah misalnya anak bangun nih kayak apa caranya bangun ya? Belum. Jadi kita tuh besi bantal, nah saktinya bantal udah kita nih. Jadi bantal tuh kalau dipandiri ya, pandiri pusuti sebelum guring, habis itu sambat bantal, banguni aku jam 3. Tapi yakin Allahumma sholli ala Muhammad.
kayaknya jam 3 biar dibangunnya bujuran. Tapi syaratnya penting, bila udah dibanguninnya ada guling-guling. Tak hanya jam 3, gulingin lagi aja. Nah, ini merajo atau isok udah lagi dibanguninnya. Telepon lagi nya. Menjatuh di beton ngalihi bener nih dibangunin yang birakan ini lagi. Alinya coba biar tapi bujur dan yakin hati itu nak bahwa yang bantai ada mesti bental hanyar bang. Oh kalau karang bental payu tuh bental ada mesti nang merencapin guringi tuh. Inya kayak ada tahubung tuh nah roh kita tuh bental aneh aja biar memberi mengawani almarhum Abah Ulun bila ada orang nang larut di batang meninggal, habis itu mencari mayatnya di mana? Sidin cari mana bantalnya aja sidin, cari bantal kok. Habis itu sambil dibacakan sidin tawassul Syekh Saman, ya Saman, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Ada bacaan tuh ditiup sidin, timbai lagi bantal tuh, bantalnya guring tuh. Namanya guring nang kakak makan lamas tuh, timbai di sungai. Karo siringin bukan penyelam nih. Nah, kayaknya bantal tuh berputar biar dihaga kayak apa aja berputar ini mencari nang inya mengguringi. Nggih, berulang kali dihaga berulang menyaksikan mata ulun seorang kada sekali 2 kali sudah. Tapi ulun mencoba tidak mau. Bilangnya kada pas syaratnya belum. Apakah ada nang tersembunyi orang bahari itu tuh orang bahari sedang mengaji baca catatan macam-macam. Nah habis itu dihaga ada mau nah ya ada tuh dia sedang nyalami di situ ada mayatnya nyalami dapat mayat. Ini bukan pengurus sungai ini kan di pinggir sungai kencang bener kan tuh baru hilang ya pokok sehari 2 hari. Nah itu tuh nah udah pikiran tuh kenapa bental tadi nang lain gitu nah berarti memang ada hubungan antara nang kita guring bental ini lawan kita. Kadang-kadang beliuran aja tuh nah beliur ya lah bahkan sampai hafal nih bentar abahnya jangan apa jangan baunya lain ya. Ada hafal lain liurnya khusus. Nah jadi coba bang yang dikatok-katok ulun kan ingat bacaannya tapi nang kada bacaannya nah ulun coba ya asal syaratnya bila udahnya bangun nih jangan pian belalang bisa bujur bangun nah tapi bila sudah kada mau nah berarti ngalihan berarti kada pasien di bental nih orangnya mau pian nang alarm nih nggak manjur bila orang mau nih alarm tuh 3 dipasang taknya bangun nya ngomong meminan duit picikan memati alarm tuh tahu tak ya pasti mah ring ulang pergi pulang sebuting carinya pulang pergi aku aja tapi masih enak di luar nih depan jam cari matinya pulang berubah pulang itu bang harap benar nih karena kada terbiasa belum 40 hari dia membiasakan awak nih supaya biasa tapi udah biasa jam 3 bangun biar kan ke Jakarta tetapnya bangun awal berpindah jam berubah enggak ini memang menggerak saya itu bang harus jadi kawak kita mah untuk kayak nang kada takutan lagi malandau tapi itu tadi membiasakan dulu dan lain sebagainya. Kenapa itu untuk di malam hari kalau bisa sholat tahajud. Jadi wan kita hendak mau ukur nih lah jar paguruan bahari bila kada kau sampai yang tahajud berarti siangnya kita berulah dosa di sini. Pokoknya bila kada kau sampai tahajud di sini kam siang tuh untuk dosa. Dosa itu nama ulah kada kau mengangkat takbir di dalam sholat tahajud. Malih Jawa maka ini ngalih banan ini ya lah ngalih itu kan terbiasa. Kalau terbiasa mau otomatis tadi bang. Nah melatih yang sudah biasa itu menghadap memulai agak-agak melatih supaya nafsu kita dalam mahnya bau imbir halus benar. Anda kira sapu tangan halus itu juga capek situ nah. Jadi kira bila udah tak bangun yang 3 tak ambil nang teh cacat pakan kamu langsung basah kok napas basah itu pengalih ke guring kok buat sholat guring juga nang kayak ini nih mah dasar harap benar nih tutup biusnya tuh harap benar sholat basah tuh bangun guring nah itu bang nah ini belum kenikmatan sholat belum terasa kalau sudah jadi kenikmatan sholatnya rasanya itu hidup nah maka kayak katagihan anak sembahyang itu maka kan dari beritaan orang-orang awal menjaga sembahyang itu diselamatkan kenapa?
Nah, nang bubuhan nang di tengah malam ini godaannya juga adat hantu aja. Membantu aja sama ini tamu hantu pas duduk aja. Nah, itulah makanya boleh dapur itu jangan nang bukaan kawan ya. Anak-anak hantu aja nak kali jadinya ya lah. Beredon ya bubuyang padahal kan hantu. Melihat kita kehidupan yang baru-baru itu nih antara itu keluar WC aja di luar rumah ya Allah. Di luar pian ulun baru itu kekanakan tuh jam 10 hendak belum keluar pulang mon ada itu ular itu habis dah ibarat hantu tuh ada kan aku juga ujak lagi dah pasrah ya kadang dengar orang jauh rumahnya nah bodoh kayak itu juga dan lain sebagainya. Waktunya habis dah belum ya menit lagi lah ini. Nah kita kembali ke ulah kayak ini. Sebelum masuk kita bahas istilah tentang masalah sholat ini di dalam fikih, maka keutamaannya itu kita jaga. Jadi nang jagaan pertama adalah di wudhu tadi. Kayak apa kita wudhu? Sebetul-betulnya wudhu. Baik wudhu zahir walaupun wudhu batin. Wudhu batin semalam yaitu ma'andak doa di dalam hati bila pas di muha supaya mudah-mudahan kita ini diberikan cahaya, kainannya cahaya iman. Di tangan kanan mudahan tangan kanan ini katutu nang baik-baik. Di tangan kiri dijauhkan daripada nang kada baik. Digawi itu tujuannya sebutnya supaya waktu sembahyang itu kita beristilahnya bujur-bujur. Jadi ada yang utama saat pian hendak tulah ke langgar atau ke masjid itu wudhunya bagusnya pian digawi di rumah kada di langgar walaupun kada apa-apa aja di langgar sah saja di langgar ini maksud di musola di langgar di tengah jalan ditabrak orang tuh lain pulang gitu dilanjir orang nah bio nah enak salah pun lebih langgar lebih baik di langgar aja nah di tengah jalan. Nah jadi mulai rumah karena dosa-dosa kita waktu di jalan kita membawa wudhu itu banyak berguguran diampuni Allah. Amin. Kita berwudhu tuh aja kan sudah berguguran biar orang nang kasyaf kawa melihat itu nang kaya tinta kirang titikan ketika kita berwudhu itu. Jadi dasar pembersih wudhu nih warna anum-anumnya pada ada bini belum kawa anak kuring ke wudhu ya Allah sampai subuh warna sudah besi bini ini ada tukang wudhu tak jepainya betal pulangnya lah. Nah jadi tak lain nih. Nah itu gawi sebelum kalanggar atau ke masjid sudah berwudhu. Nah batal nak jalan kayak urusan. Nah tapi kalau ada tuh hadisnya yang terkait dengan keutamaan berwudhu sebelum berangkat ke mushola ataupun masjid. Nah bila orang ini bujur sholatnya habis itu wudhunya bujur maka Allah akan memudahkan segala-galanya urusan di dalam kehidupannya. Jadi kita ini kan hendak hidup nih semua masalah dan urusan itu dimudahkan. Ibarat rezeki itu orang benar mendapatkan kita pindah indah santai-santai aja datang rezekinya mana kenapa jadi ini sebenarnya bahkan ada ulama yang keras bahwa lebih baik maharagu anjing daripada maharagu keluarga nang kada sembahyang di rumah. Itu kenapa anjing masih kawaji sering digunakan untuk berburu masih sah, sedangkan ini mendatangkan bala di dalam rumah kita. Menghalangi rezeki nang ada sembahyang tujuan. Jadi nang rezeki itu nak datang nang malaikat ada nang ada sembahyang di rumah itu malaikat rezeki itu jadi. Nang kita ngalih ini kayak apa nang ada sembahyang ini kada apa wal di rumah kita mau sembahyang. Cuma ngalih karena nyegenal orangnya. Ngegenal ini di tabur melawan lain mereka kanakan bisa rumahan di kanakan dilatih bayang bila bangunan 4 bangunan udah
jam 10 hari bila anak sungsung bangun tang malam, sungsuki guringnya juga. Jam 8 guringan bertahan di rumah. Ayo, adalah ini nang kawa masih guring jam 8 udah. Jam 8 guringan, jam 2, jam setengah 3 bangunan dah. Jadi orang guringan bunyi aktivitas sudah mulai halus tuh, mulai halus sudah nang itu. Jadi tahu biasa ini melihat kulitannya sembahyang, akhirnya umpatan sembahyangan. Nah ini jangan tersinggung lah kalau ulun menyambat nang itu tadi. Ulun kada ada maksud juga, ulun kada tahu juga, mungkin kada melihati juga. Ibarat uyah itu hambur terus, bila luka padih, nah itu aja. Kalau kau orang mau itihi, ini orang ini kalau sembahyang mau pendir nih. Nah, udah mata ulun orang itu berbicara tuh ke bawah terus. Jarang ulun wani itihi ini, karena menjadi ke bawah supaya kadada terbersih, terlihat tak ada pikiran bayangan di dalam akal atau apapun hendak menuju kepada seseorang. Baik lagi kada berkenalan pandir harus terserah Allah aturan pandir kemana kah? Nah bila sudah tuntung-tuntung, nah itu pang melatih supaya jangan ada bersikap itu. Kalau ada bersikap itu apalagi ada yang kadang kita katujui, nah pas banget nah hadir nah orang ini kawasan kehendak ini, nah itu kalau membelaskan sama katib tuh bilang aku dibelas, apa karena sampai presiden ada di instruksi ya Allah. Nah supaya jangan sampai itu yang baik tadi. Nah mudah-mudahan Allah menolong kita seberataan, menyamanakan kita, langkah-langkah kita untuk bisa sholat dengan khusyuk dan nyaman. Amin ya rabbal alamin.